Halo semua, berjumpa lagi dengan kami hari ini di tutorial Overall Equipment Effectiveness. Apa yang akan kita bahas di sini? Yang kedua, kita akan membahas bagaimana perhitungan OEE tersebut. Berikut adalah kerangka waktu yang akan kita temui di kondisi nyata dalam produksi kita. Atau kita sering bisa kita bilang adalah hambatan apa yang sering terjadi yang akan mengurangi kapasitas kita di dalam berproduksi. Total time adalah waktu keseluruhan dalam satu hari atau 24 jam atau 1440 menit. Biasanya total time ini juga disesuaikan dengan jenis industri masing-masing. Bisa hanya 24 jam, bisa hanya yang sering 2 shift adalah 16 jam, ataupun sebagainya. Total time ini ada kalanya harus berkurang karena ada rencana dari manajemen atau pihak eksternal yang mengharuskan mesin kita berhenti, seperti plant maintenance, libur, atau PLN off. Hal-hal tersebut akan menjadi pengurang dari waktu total produksi kita. Bisa saja mesinnya mati. Karena hal ini pada dasarnya sudah direncanakan sebelumnya, maka losses ini akan dikeluarkan dari perhitungan OEE, sehingga sisa waktunya kita sering sebut sebagai loading time atau waktu tersedia. Dari loading time inilah yang akan kita lihat dalam perhitungan OEE. Yang kita analisa atau amati, kita kategorikan losses-losses yang sudah dijelaskan pada 7 big loss di sesi apa itu OEE sebelumnya. Terdapat yang pertama adalah availability loss. Availability loss ini, sedikit review sebentar, adalah yang mempengaruhi availability loss ini adalah satu adalah breakdown, yang kedua change over, yang ketiga adalah change part, start up. Maka pengurangan waktu tersebut dari loading time akan menghasilkan sebuah operating time atau waktu kita berproduksi. Yang kedua adalah performance loss. Performance loss ini gambarannya adalah mesin kita beroperasi tapi tidak optimal seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maka pengurang waktu ini akan menyisakan sebuah waktu operasi bersih atau sering di sini kita bisa lihat net operating time. Dari waktu bersih yang tersedia ini masih ada faktor yang akan mengurangi waktu kita atau kapasitas kita, yaitu quality losses. Yang kita bahas tadi adalah defect atau reject atau rework, dan sisa waktu inilah yang sebetulnya waktu efektivitas kita. Maka sebetulnya OEE inilah perbandingan losses dengan waktu tersedia yang kita bahas akan lebih dalam di slide selanjutnya. Kita mulai perhitungan yang lebih dalam di dalam OEE ini. Availability rate. Apa itu availability rate? Availability rate adalah perhitungan berapa persen mesin kita running dari waktu yang tersedia atau yang sering kita sebut sebagai loading time. Dari hasil ini, kita juga dapat mengetahui seberapa banyak mesin kita berhenti yang diakibatkan oleh karena downtime. Tadi sudah dijelaskan apa saja yang mempengaruhi availability rate, yaitu breakdown yang lebih dari 10 menit, change part, change over, dan start up. Rumusnya adalah seperti ini. Availability rate sama dengan loading time dikurangi downtime dibagi loading time. Perhitungan yang kedua adalah performance rate.
Apa itu performance rate? Performance rate adalah perhitungan untuk mengetahui optimalisasi mesin kita, apakah sudah berjalan optimal sesuai dengan standar A atau belum. Rumusnya adalah seperti ini. Standard cycle time dikali product unit process dibagi operating time. Seperti gambarannya adalah, jika Anda sudah mengetahui mesin kita sudah berjalan mampu maksimal adalah 10 unit per menit. Tapi pada aktualnya kita hanya mampu menjalankan mesin tersebut 9 unit per menit. Selisih itulah yang menjadi speed loss kita. Tadi sudah disampaikan apa saja yang mempengaruhi performance rates, yaitu adalah minor stop ataupun speed reduction. Rumusnya adalah seperti ini. Maka kalau dengan data yang seperti tadi, 9 unit dengan optimalisasi 10 unit per produk, maka performance rate-nya ada 90%. Rumus yang ketiga adalah quality rate. Apa itu quality rate? Quality rate perhitungan seberapa banyak produk yang kita hasilkan untuk memenuhi standar kualitas atau tidak. Rumusnya adalah seperti ini. Quality rate sama dengan product unit process atau produk yang kita hasilkan di dalam performance rate tadi dikurangi defect unit dibagi product unit process. Gambarannya adalah seperti ini. Dari waktu tersisa setelah dikurangi downtime, Anda mampu membuat produk sebanyak 10.000. Tetapi dari 10.000 ini ternyata ada 1.000 unit yang defect atau reject. Maka quality rate ini adalah sebanyak 9.000 unit dibagi 10.000 unit, yaitu 90%. Dan untuk menghitung OEE, rumusnya adalah seperti ini. OEE sama dengan availability rate dikali performance rate dikali quality rate. Sebagai catatan, tadi standard cycle time adalah standar kapasitas mesin atau kemampuan produksi tertinggi optimal yang pernah dicapai. Jadi jangan cepat berpuas diri ketika performance rate Anda menjadi 100%. Yang perlu dipertanyakan adalah apakah standar waktu atau standar cycle time yang Anda tuliskan itu sudah terupdate dengan benar. Apakah itu kecepatan maksimum? Yang kedua adalah defect. Defect dihitung tidak hanya waste, melainkan termasuk produk yang di-rework. Karena pada dasarnya produk ini terdapat waste over processing. Kita perlu rework, kita perlu tambahan waktu untuk memperkerjakan produk ini menjadi finish good. Nah, yang saya beri tanda warna ungu ini adalah perhitungan OEE. Jikalau ada pertanyaan, silakan Anda bertanya pada kami. Dan terima kasih dan sampai jumpa lagi di tutorial kami selanjutnya.